Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan mendampingi saudara-saudaraku sekalian. Para calon haji dan hajah, calon petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang akan mengikuti seleksi ujian CAT pada tanggal 21 Desember tahun 2023 nanti di tingkat kabupaten, kota, dan tanggal 28 Desember tahun 2023 di tingkat provinsi. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti alur pendaftaran, melengkapi berkas, mempersiapkan diri mengikuti tes. Semoga apa yang diniatkan dan semua yang diikuti ini menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk itu saudaraku sekalian, di dalam video ini kita akan membahas seputar soal-soal latihan dalam seleksi penerimaan petugas penyelenggara ibadah haji, sesuai keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 350 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 6 November tahun 2023 kemarin, mengenai pedoman rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji. Untuk mengambil barokah belajar kita di video ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Regulasi ibadah haji soal bagian pertama. Soal 1. Seorang petugas haji di kantor pendaftaran haji menemukan seorang calon jemaah yang tidak memiliki dokumen identitas. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Mengajukan permohonan pembuatan dokumen identitas baru. B. Menolak calon jemaah tersebut untuk mendaftar haji. C. Mengajak calon jemaah tersebut untuk memenuhi syarat dokumen identitas. D. Menerima pendaftaran calon jemaah tanpa dokumen identitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Menolak calon jemaah tersebut untuk mendaftar haji. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah menolak calon jemaah yang tidak memiliki dokumen identitas untuk mendaftar haji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua jemaah haji telah memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Soal 2. Seorang petugas haji di bandara menemukan seorang jemaah haji yang tidak mampu berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan untuk bergerak. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Meninggalkan jemaah haji tersebut dan melanjutkan tugasnya. B. Mengabaikan kebutuhan jemaah haji tersebut. C. Mencari bantuan untuk membantu jemaah haji tersebut. D. Memberikan bantuan kepada jemaah haji tanpa meminta bantuan tambahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Mencari bantuan untuk membantu jemaah haji tersebut. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah mencari bantuan untuk membantu jemaah haji yang membutuhkan. Seorang petugas haji harus dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan jemaah haji tanpa meninggalkannya begitu saja. Soal 3. Seorang petugas haji mendapati bahwa kelompok jemaah haji yang dipimpinnya terpisah di tengah kerumunan. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Meninggalkan kelompok jemaah yang terpisah untuk mencari kelompok yang lain. B. Mengabaikan kelompok jemaah yang terpisah. C. Mencari kelompok jamaah yang terpisah dengan mengajak anggota kelompok yang lain. D. Memberikan arahan kepada kelompok jemaah yang terpisah untuk mencari kelompok lainnya sendiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Mencari kelompok jamaah yang terpisah dengan mengajak anggota kelompok yang lain. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah mencari kelompok jamaah yang terpisah sambil mengajak anggota kelompok yang lain untuk membantu dalam pencarian. Seorang petugas haji harus tetap memastikan keselamatan dan kebersamaan seluruh kelompok jemaah yang dipimpinnya. Soal 4. Seorang petugas haji mendapati bahwa terdapat jemaah haji yang tidak memiliki akomodasi tempat tinggal di Tanah Suci. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Meninggalkan jemaah haji tersebut tanpa akomodasi. B. Mengabaikan kebutuhan jemaah haji tersebut. C. Mencari akomodasi untuk jemaah haji yang tidak memiliki tempat tinggal. D. Membiarkan jemaah haji tersebut mencari akomodasi sendiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Mencari akomodasi untuk jemaah haji yang tidak memiliki tempat tinggal. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah mencari akomodasi untuk jemaah haji yang tidak memiliki tempat tinggal. Seorang petugas haji harus dapat memberikan bantuan kepada jemaah haji yang membutuhkan, termasuk dalam hal akomodasi tempat tinggal. Soal 5, seorang petugas haji mendapati bahwa terdapat jemaah haji yang jatuh sakit dan membutuhkan perawatan medis. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Meninggalkan jamaah haji tersebut tanpa perawatan medis. B. Mengabaikan keadaan jemaah haji yang sakit. C. Mencari bantuan medis untuk memberikan perawatan kepada jemaah haji yang sakit. D. Membiarkan jemaah haji tersebut mencari perawatan medis sendiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Mencari bantuan medis untuk memberikan perawatan kepada jemaah haji yang sakit. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah mencari bantuan medis untuk memberikan perawatan kepada jemaah haji yang sakit. Seorang petugas haji harus mampu memberikan bantuan medis kepada jemaah haji yang membutuhkan, termasuk dalam situasi darurat. Soal 6, seorang petugas haji mendapati bahwa terdapat jemaah haji yang kehilangan barang berharga di tanah suci. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Meninggalkan jamaah haji tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. B. Mengabaikan keadaan jemaah haji yang kehilangan barang berharga. C. Membantu jamaah haji untuk melaporkan kehilangan barang ke pihak berwenang. D. Membiarkan jemaah haji tersebut mencari barangnya sendiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Membantu jamaah haji untuk melaporkan kehilangan barang ke pihak berwenang. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah membantu jemaah haji untuk melaporkan kehilangan barang ke pihak berwenang. Seorang petugas haji harus mampu memberikan bantuan dalam situasi kehilangan barang berharga oleh jemaah haji. Soal 7, seorang petugas haji mendapati bahwa terdapat jemaah haji yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah haji. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Meninggalkan jamaah haji tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. B. Mengabaikan keadaan jemaah haji yang mengalami kesulitan. C. Memberikan bantuan kepada jemaah haji yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah haji. D. Membiarkan jemaah haji tersebut mengatasi kesulitannya sendiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Memberikan bantuan kepada jemaah haji yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah haji. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah memberikan bantuan kepada jemaah haji yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah haji. Seorang petugas haji harus dapat memberikan bantuan kepada jemaah haji yang membutuhkan, termasuk dalam menjalankan ibadah haji. Soal 8, seorang petugas haji mendapati bahwa terdapat jemaah haji yang melanggar aturan selama menjalankan ibadah haji. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Meninggalkan jamaah haji tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. B. Mengabaikan pelanggaran yang dilakukan jamaah haji. C. Memberikan teguran kepada jemaah haji yang melanggar aturan. D. Membiarkan jamaah haji tersebut melanggar aturan tanpa konsekuensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Memberikan teguran kepada jemaah haji yang melanggar aturan. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah memberikan teguran kepada jemaah haji yang melanggar aturan. Seorang petugas haji harus mampu memberikan teguran dan penegakan aturan kepada jemaah haji yang melanggarnya. Soal 9, seorang petugas haji mendapati bahwa terdapat jemaah haji yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan ibadah haji. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Mengabaikan kebutuhan jemaah haji tersebut. B. Memberikan bantuan kepada jemaah haji yang memerlukan. C. Membiarkan jemaah haji tersebut mencari bantuan sendiri. D. Meninggalkan jamaah haji tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Memberikan bantuan kepada jemaah haji yang memerlukan.
Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah memberikan bantuan kepada jemaah haji yang memerlukan. Seorang petugas haji harus mampu memberikan bantuan kepada jemaah haji yang membutuhkan, termasuk dalam melaksanakan ibadah haji. Soal 10, seorang petugas haji mendapati bahwa terdapat jemaah haji yang tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara ibadah haji. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan petugas haji adalah A. Mengabaikan kebutuhan pengetahuan ibadah haji jemaah haji tersebut. B. Memberikan penjelasan dan pembinaan kepada jemaah haji yang membutuhkan. C. Membiarkan jemaah haji tersebut mencari pengetahuan sendiri. D. Meninggalkan jemaah haji tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Memberikan penjelasan dan pembinaan kepada jemaah haji yang membutuhkan. Pembahasan, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah memberikan penjelasan dan pembinaan kepada jemaah haji yang membutuhkan. Seorang petugas haji harus mampu memberikan bantuan dalam hal pengetahuan ibadah haji kepada jemaah haji yang membutuhkan. Soal bagian kedua. 1. Berdasarkan pengalaman tahun 2022, apa yang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci? A. Kepentingan pribadi. B. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan. C. Mencari pengalaman wisata religi. D. Berbelanja oleh-oleh di Mekah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pembahasan, dalam penyelenggaraan ibadah haji, kesehatan dan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama, terutama mengingat situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat penting dalam memastikan keamanan semua jamaah haji. 2. Apa yang harus dilakukan oleh petugas haji ketika terjadi keadaan darurat selama ibadah haji di Tanah Suci? A. Mengabaikan keadaan. B. Melaporkan kejadian kepada otoritas terkait. C. Menyembunyikan informasi kepada jamaah. D. Menyembunyikan diri untuk menghindari keterlibatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Melaporkan kejadian kepada otoritas terkait. Pembahasan, ketika terjadi keadaan darurat, petugas haji harus segera melaporkan kejadian kepada otoritas terkait atau pihak yang berwenang agar tindakan yang tepat dapat segera dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 3. Apa yang menjadi tujuan utama dari pembimbingan sebelum berangkat ke Tanah Suci bagi jamaah haji? A. Mengajarkan jamaah cara berbelanja di Tanah Suci. B. Memberikan pengalaman wisata religi kepada jamaah. C. Memastikan jamaah memahami tata cara ibadah haji dengan benar. D. Mengenalkan jamaah kepada pedagang oleh-oleh di Mekah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Memastikan jamaah memahami tata cara ibadah haji dengan benar. Pembahasan, tujuan utama dari pembimbingan sebelum berangkat ke Tanah Suci adalah agar jamaah memahami tata cara ibadah haji dengan benar, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Apa yang harus dilakukan oleh petugas haji ketika jamaah mengalami kesulitan atau kebingungan selama ibadah haji di Tanah Suci? A. Meninggalkan jamaah tersebut. B. Mengabaikan kebutuhan jamaah. C. Membantu jamaah untuk menyelesaikan masalahnya. D. Menyuruh jamaah mencari bantuan sendiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Membantu jamaah untuk menyelesaikan masalahnya. Pembahasan, sebagai petugas haji, kewajiban utama adalah membantu jamaah yang mengalami kesulitan atau kebingungan selama ibadah haji di Tanah Suci. Memberikan bantuan dan solusi yang tepat adalah bagian penting dari pelayanan ibadah haji. 5. Apa yang harus diprioritaskan ketika menentukan rute perjalanan jamaah selama ibadah haji di Tanah Suci? A. Rute yang paling pendek. B. Rute yang paling mudah dijangkau. C. Rute yang paling aman dan nyaman. D. Rute yang melewati tempat wisata terkenal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Rute yang paling aman dan nyaman. Pembahasan, ketika menentukan rute perjalanan jamaah,
prioritas utama adalah memastikan rute yang dipilih adalah rute yang paling aman dan nyaman bagi jamaah. Keamanan dan kenyamanan jamaah harus selalu menjadi pertimbangan utama. 6. Apa yang harus dilakukan oleh petugas haji ketika terjadi gangguan keamanan selama ibadah haji di Tanah Suci? A. Menyuruh jamaah untuk menyelamatkan diri sendiri. B. Melakukan tindakan represif terhadap penjahat. C. Melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. D. Menghindari terlibat dalam situasi tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Pembahasan, ketika terjadi gangguan keamanan, petugas haji harus segera melaporkan kejadian kepada pihak berwenang agar tindakan yang tepat dapat segera dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. 7. Apa yang harus dilakukan petugas haji ketika jamaah mengalami sakit atau cedera selama ibadah haji di Tanah Suci? A. Meninggalkan jamaah tersebut. B. Memberikan pertolongan pertama sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. C. Mengabaikan keadaan jamaah. D. Menunda penanganan sampai tiba di Indonesia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Memberikan pertolongan pertama sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Pembahasan, ketika jamaah mengalami sakit atau cedera, petugas haji harus memberikan pertolongan pertama sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan segera mencari bantuan medis jika diperlukan. 8. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi konflik antar jamaah selama ibadah haji di Tanah Suci? A. Mendorong jamaah untuk memperburuk situasi. B. Menyuruh jamaah untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. C. Mencoba menengahi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. D. Mengabaikan konflik tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Mencoba menengahi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Pembahasan, ketika terjadi konflik antar jamaah, petugas haji harus berusaha untuk menengahi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik agar situasi dapat diselesaikan dengan damai. 9. Apa yang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi selama ibadah haji di Tanah Suci? A. Memaksimalkan keuntungan finansial bagi penyelenggara. B. Memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah. C. Menambah waktu tempuh perjalanan demi keamanan. D. Mengabaikan peraturan lalu lintas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah. Pembahasan, prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi selama ibadah haji adalah memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah. Kesejahteraan jamaah harus diletakkan di atas kepentingan finansial. 10. Apa yang harus dilakukan ketika jamaah kehilangan barang berharga selama ibadah haji di Tanah Suci? A. Mengabaikan kehilangan tersebut. B. Membantu jamaah untuk melaporkan kehilangan barang kepada pihak berwenang. C. Menolak membantu karena bukan kewajiban petugas haji. D. Menyalahkan jamaah atas kehilangan tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Membantu jamaah untuk melaporkan kehilangan barang kepada pihak berwenang. Pembahasan, ketika jamaah kehilangan barang berharga, petugas haji harus membantu jamaah untuk melaporkan kehilangan barang kepada pihak berwenang agar upaya penemuan atau penggantian barang berharga tersebut dapat dilakukan. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Insya Allah, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga dapat menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita dalam rangka mempersiapkan diri, mengemban tugas mulia sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.